Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Jika dirasa tidak resonate, berarti jangan terlalu dipaksakan. Berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun, semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil aja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan pick a card trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa. Minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga bisa resonate sama kalian dan energinya pun bisa klop ya sama kalian. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu energi cinta di akhir bulan. Jadi, buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card trading kali ini. Jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini. Nah, oke ya. Seperti biasanya, di sini Clarissa untuk card opening atau kartu pembukaan, Clarissa menggunakan kartu oracle seperti biasanya. Dan sebisa mungkin ya, ketika aku menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu energi cinta di akhir bulan. Oke? Langsung saja kita shuffle kartunya. Energi cinta di akhir bulan ini. Kita shuffle. Oke. Yang pertama, yang kedua, oke, yang ketiga. Sebentar, akan aku buat capture dulu. Udah lulus belum ya? Oke teman-teman, di sini Clarissa sudah menyebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih aja gambar mana yang menurut kalian tuh sesuai dengan isi hati kalian, atau jika dirasa kalian masih bingung gitu ya, kalian pilih saja gambar mana yang menurut kalian itu bagus. Dan karena ini sifatnya juga general reading ya, teman-teman bisa memilih lebih dari satu kartu. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 3. Itu sah-sah saja karena fun reading, general reading. Oke? Nah, di sini buat teman-teman yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan pilihan kartu mana yang menurut kalian tuh sesuai dengan isi hati kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa reading dari urutan kartu yang nomor 1. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Wow, ada kartu Breathe, energi cinta untukmu di akhir bulan. Ya, sepertinya sih, terutama ini untuk yang lagi sendiri atau yang lagi jomblo, sepertinya akan ada orang yang datang gitu ya. Orang-orang ini datang menurut aku itu tanpa kalian harapkan gitu. Tapi dia memiliki niat dan ketulusan hati untuk mendapatkan perasaan dan cinta kamu. Dan di sini buat yang sudah memiliki pasangan, yang kulihat ya,
Sepertinya akan ada di mana titik gitu ya hubungan kalian itu merasa dingin gitu. Dinginnya apa? Karena di sini mungkin dari miskomunikasi aja atau ada komunikasi yang kurang terjalin. Jadi kayak memunculkan ada ruang, jarak dan waktu gitu antara hubungan kalian. Dan di sini juga yang aku lihat problemnya sebenarnya dari itu aja sih. Jadi harus ada komunikasi yang ditingkatkan lagi buat yang udah memiliki pasangan ya. Karena ya bagaimanapun juga namanya hubungan, suatu hubungan gitu ya. Walaupun sesibuk apapun dia, walaupun maksudnya aktivitas dia tuh udah bener-bener padat gitu. Ya, jangan lupa akan tanggung jawab karena di sini ada salah satu pihak di antara kalian tuh yang merasa tanggung jawabnya menjadi berkurang gitu. Kayak merasa nggak punya pacar aja, kayak ngerasa nggak punya beban gitu ya. Yang mulai kurang ngasih kabar, kurang memberi perhatian, kurang peduli satu sama lain. Intinya ada sesuatu yang berbeda daripada hubungan kalian sebelumnya. Terus juga di sini yang aku lihat ini kalau misalnya ini hubungan gitu ya, kalau misalnya tidak segera diperbaiki, ini akan menjadi semakin parah. Yang artinya ya harus ada itikat gitu ya di antara kalian berdua untuk memperbaiki hubungan ini biar bisa utuh kembali itu seperti apa gitu. Jadi jangan semakin lama itu semakin didiamkan aja. Itu ya malah memperkeruh keadaan gitu. Jadi juga jangan pernah ada kata gengsi gitu. Kalau misalnya kalian atas dasar kata gengsi takut gitu ya. Kayak misalnya dia cuekin kamu. Misalnya dia ada yang berubah gitu ya. Dari dia kepada kamu. Ya, ini jangan nunggu dia dulu gitu yang memperbaiki. Tetapi kalau memang dari sisi kalian ada suatu keniatan untuk memperbaiki hubungan, ya udah gitu, lakukan aja. Tahu juga di sini masih permulaan, artinya itu suatu problem permasalahan ini belum terlalu dalam banget gitu. Terus juga di sini sebenarnya hubungan kalian ini udah cukup bagus sih, cuma ya karena mungkin kurangnya komunikasi aja sehingga salah satu pihak di antara kalian tuh kayak merasa gitu bahwa nih hubungan kayak udah mulai ada yang berbeda atau tidak sehat lagi gitu. Apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbuat, sepertinya seperti itu. Terus juga di sini sebenarnya sangat sayang ya kalau misalnya hubungan kalian yang udah kalian jalin, yang udah kalian pertahankan harus kandas di tengah jalan hanya karena miskomunikasi aja. Jadi selagi hal tersebut sepertinya belum merasa parah gitu ya. Dan ini adalah saat waktu yang tepat buat kalian untuk memperbaiki. Dan di sini juga terlihat dari energinya gitu. Setelah kalian bisa memperbaiki hal tersebut gitu, dari sesuatu yang dingin itu setidaknya bisa kalian berdua bisa tersenyum manis kembali. Walaupun senyumnya masih belum lepas, belum bisa senyum lebar bahagia gitu. Ya, setidaknya ini adalah hal positif gitu. Intinya hubungan kalian ini masih ada banyak harapan besar. Daripada kalian harus diem-dieman, harus tak komunikasi gitu. Apa yang harus kalian lakukan ya? Ya udah gitu. Segera perbaiki mulai dari sekarang. Kalau bisa jangan menunggu akhir bulan gitu. Karena di sini bisa saja gitu hadiah kebahagiaan tersebut didatangkan di akhir bulan. Karena ya apa? Dari sebelumnya yang aku lihat hubungan kalian tuh yang merasa dingin dari kurangnya komunikasi tersebut gitu ya. Setelah kalian memperbaiki satu sama lain, kejutan indah ini akan datang di akhir bulan ini. Yang artinya hasil dari kerja keras kalian untuk mempertahankan hubungan ini tidak sia-sia gitu. Ya. Dan dari situlah kalian harus bisa sama-sama belajar lebih dewasa lagi, lebih saling menghargai, lebih saling memahami, juga tahu sisi terdalam masing-masing itu seperti apa. Juga sama-sama terbuka gitu ya. Jadi jangan pernah, maksudnya tuh kalau merasa hubungan ini tuh ada yang berbeda, ada yang tidak sehat, jangan pernah dipendam terus-terusan. Kalau misalnya dipendam terus-terusan, ya alhasil hubungan kalian semakin lama akan semakin dingin. Bukan bahagia, tetapi malah terpuruk menjadi suatu penderitaan seperti itu.
Terus di sini buat yang udah memiliki buat yang masih jomblo atau belum memiliki pasangan, ya ini adalah hasil buah dari kesabaran kalian selama ini. Karena yang aku lihat flashback kemarin, kamu banyak putus nyambungnya gitu ya. Artinya hubungan kamu singkat-singkat, nggak ada yang berjalan secara lama gitu. Artinya ya kamu banyak kegagalan dalam memulai suatu hubungan. Dan di akhir bulan ini sepertinya akan ada orang yang berusaha mendekatin kamu gitu ya. Orang ini baik tetapi cuek sama kamu gitu. Dan disinilah kamu itu akan semakin penasaran sama dia gitu. Dan sejatinya orang ini ngedeketin kamu itu bukan memanfaatkan kamu ya. Dan di sini ingin lebih gitu ya. Maksudnya itu untuk hubungan serius, untuk hubungan jangka panjang, bukan untuk seneng-seneng. Justru orang yang terlihat cuek ini biasanya itu lebih menjanjikan di dalam suatu hubungan daripada orang yang banyak modus, banyak berkata-kata manis, tetapi endingnya apa gitu. Tidak semanis rasanya. Yang artinya ya semua yang ia katakan itu palsu, bukan realitas secara nyata gitu. Tetapi untuk karakter orang yang biasanya yang cuek gitu, dia itu akan lebih setia dan lebih menghargai pasangannya. Karena ya kalau misalnya dia udah menemukan orang yang nyaman di hati dia gitu, ya dia akan fokus ke depan sama kamu. Kalau misalnya ada orang lain yang berusaha mendekati dia gitu, ya dia berusaha acuh tak acuh gitu. Karena sejatinya hati dia udah dimiliki sama kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini juga orangnya walaupun sepertinya cuek ya, tetapi memiliki sisi kecemburuan yang sangat tinggi. Jadi jangan heran kalau misalnya kamu tidak sengaja gitu ya. Misalnya kayak berusaha chat sama teman kamu yang sebenarnya teman kamu nggak ada hubungan apa-apa gitu. Dia tiba-tiba ngerasa cemberut. Misalnya kamu dikit-dikit buka handphone gitu. Dia cemberut sama kamu. Itu wajar karena dia sayang sama kamu, takut kehilangan kamu gitu. Jadi ya, tetapi cemburunya masih dalam hal wajar sih, bukan yang cemburu terlalu banget gitu loh. Terus juga di sini orangnya memiliki kewibawaan gitu ya. Yang artinya bisa jadi orang ini tuh memiliki title. Artinya orang yang disegani lah gitu. Dan kamu nggak nyangka aja bisa kenal sama orang ini yang aku lihat. Terus juga nih orang gak banyak omongnya sih gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kamu kenal sama dia, yang bisa mengawali komunikasi atau membuka komunikasi itu kamu dulu. Karena nih orang kalau misalnya dipancing, disuruh bilang apa, ngomong apa, ya udah dia ngikut aja gitu. Kamu diam ya dia diem gitu. Karena nih orang memang gak banyak ngomong, gak banyak bicara, lebih banyak melakukan tindakan aja sih. Terus juga di sini untuk prospek kedepannya, kalau misalnya kamu berhasil menjalin hubungan dengan orang ini gitu, ya orang ini menjanjikan sih, yang artinya dia akan menepati semua kata-kata yang pernah dia omongkan sama kamu. Yang artinya ya semua omongan dia itu bukan omong kosong, omongan yang benar-benar bisa diwujudkan. Bukan seperti kamu tertipu dulu gitu. Yang artinya masa lalu kamu itu lebih banyak omongnya gitu, tetapi pembuktiannya itu nihil gitu. Itu yang membuat kamu menjadi istilahnya itu kayak jadi kurang bahagia aja sih gitu waktu sama si dulu. Nah tetapi si orang ini tuh memiliki sifat dan karakter yang sangat beda. Orangnya itu konsisten, yang artinya ya dia berkata berarti dia harus mewujudkan. Jadi dia seperti itu. Terus juga di sini buat yang tadi ya, yang udah memiliki hubungan gitu, ya sepertinya saat ini pun kamu juga merasa gitu bahwa hubungan kamu saat ini tidak sehat. Karena beban pikiran itu sepertinya masih terus menyelimuti, bahkan sampai kamu gak bisa tidur, ke bawah tidur pun itu sepertinya masih nyesek gitu. Dan tetapi gitu, setelah kamu mendengar video ini gitu, kamu akan tahu gitu ya tindakan mana yang akan kamu ambil gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya kamu berharap lebih sama hubungan kamu yang saat ini gitu, ya udah kamu jalani, kamu pertahankan, kamu tunjukkan bahwa aku ini layak untuk kamu perjuangkan gitu. Daripada kamu harus terus terdiam dan murung gitu. Nanti nggak tahu finishnya kapan gitu. Ya selamanya hubungan kalian akan menjadi dingin seperti ini gitu. Alhasil apa?
ya udah gitu, bukan malah semakin bahagia tetapi malah semakin buruk. Karena kalau di sini dilihat gitu ya, ya mungkin selama ini yang aku lihat ya, flashback ke belakang, kamu lebih banyak bentroknya sama dia, kamu lebih banyak rancunya sama dia. Tetapi ya, dia adalah cinta sejati kamu kok gitu. Jadi tenang aja, kamu nggak perlu khawatir gitu atau menanyakan keseriusan dia itu seperti apa sih. Karena di sini kalau dilihat dari energinya, hanya karena komunikasi atau kesibukan satu sama lain tuh yang membuat hubungan kalian menjadi renggang gitu aja. Tetapi ya sejatinya di dalam hati kalian masing-masing itu menyimpan sisi kerinduan yang tak terbatas gitu. Mungkin saat ini ya wajar gitu kalau kamu pun merasakan suatu kecemasan, takut kalau misalnya endingnya hubungan ini seperti apa gitu, kalau misalnya takut tidak bahagia atau takut seperti apa, rasa kekhawatiran itu ada di dalam diri kamu. Tetapi ya hal tersebut bisa dilawan dengan perbuatan nyata, yaitu menunjukkan gitu ya, ada rasa ingin mempertahankan hubungan ini menjadi lebih baik lagi. Dan Tuhan pun akan menjawab gitu. Tuhan pun akan menyatukan kalian kembali di dalam suasana yang baru lagi, benar-benar di reset dari nol gitu. Dan di sini juga ada kartu Pack of Wands yang artinya setelah semuanya itu selesai, setelah semuanya juga udah tertata rapi, mulai masalah udah berhasil kamu selesaikan, segala sesuatu yang udah menghambat itu kamu selesaikan, dan kedepannya kamu akan fokus gitu ke next satu tahap berikutnya. Jadi seperti itu. Mungkin ya kamu sama dia akan membuat suatu komitmen lagi, komitmen yang benar-benar kalian sepakati, yang artinya kamu gak merasa berat, dia juga gak merasa berat gitu. Setelah hal itu berhasil diwujudkan gitu, ini akan naik satu tingkat menjadi hubungan yang lebih serius lagi gitu. Mungkin yang kamu hanya status kamu hanya sekedar pacaran, kamu akan bertunangan. Kalau misalnya kamu udah bertunangan, ya mungkin dia akan memikirkan fase pernikahan. Jadi seperti itu. Terus di sini juga berpikir positif aja, jangan pikir yang aneh-aneh terus tentang dia gitu. Karena walaupun bagaimanapun juga gitu, kamu batin pun gitu, sesuatu hal yang tidak enak gitu menurut dia, dia akan peka gitu. Apa yang kamu omongkan, apa yang kamu tuduhkan, itu dia akan merasa gitu loh. Terus juga di sini Queen of Pentacle yang artinya ya, kesabaran kamu saat ini memang sedang diuji, tetapi jangan pernah anggap ujian tersebut sebagai suatu penderitaan, tetapi lebih syukuri aja gitu. Karena Tuhan masih sayang kalian berdua, Tuhan masih ingin menyatukan kalian kembali, yang artinya ya harus ada perubahan di dalam diri kalian masing-masing gitu. Kalau misalnya kalian menyerah itu, ingin stuck aja hubungan ini, itu berarti ya kalian masih belum siap menjalani tahapan yang lebih serius. Itu artinya kalian gagal, tidak lulus di dalam ujian yang ini gitu. Yang artinya ya kamu masih belum merasa siap gitu. Tetapi kalau misalnya di sini kalian udah ada niatan untuk memperbaiki gitu, ada niatan dan yakin bahwa kedepannya kalian akan bisa bersatu dan bahagia kembali, ya itu namanya kalian bisa melewati gitu ujian yang udah diberikan sama Tuhan. Alhasil apa? Ya kebahagiaan itu akan menjemput kamu gitu. Terus juga di sini lanjutan yang tadi buat yang merasa masih jomblo ya. Di sini akan ada, maksudnya itu proses perkenalan. Tapi perkenalan tersebut yang benar-benar berbelit-belit gitu. Yang artinya udah aku sebutkan tadi, ada orang yang dekat dengan kamu tetapi dia itu cuek, dan seolah-olah itu kayak nggak menunjukkan bahwa dia itu serius sama kamu gitu. Bukan serius sih, maksudnya itu ada rasa sama kamu gitu. Karena jika dilihat di sini orangnya sih memang karakternya cuek gitu, tapi dia memiliki sisi kebijaksanaan yang tidak pernah dimiliki orang lain. Dan di sini kamu akan bertanya-tanya gitu di dalam hati kamu, sebenarnya di dalam isi hati dia itu ada apa sih gitu. Kok sepertinya dia itu suka tetapi kok ngambang banget gitu. Kalau misalnya dia tidak suka, ya udah katakan, kayak semacam itu sih. Nah, dari proses yang panjang tersebut, yang akhirnya itu akan menyatukan kalian kembali gitu. Akan menyatukan kalian kembali, tetapi ya udah jadian gitu loh. Kalau mungkin saat ini kedekatan kalian hanya sebatas mungkin PDKT-an gitu ya. Tetapi ya kalau misalnya kedepannya yang aku lihat gitu, ya kalian akan dipersatukan, udah jadian gitu. Jadi bukan untuk pacaran lagi. Terus bukan untuk pacaran, maksudnya bukan untuk pendekatan lagi gitu loh. Terus di sini juga yang kulihat
Aku tahu kok di sini maksudnya itu luka hati di dalam kamu ini seperti apa gitu. Maksudnya itu luka dalam banget itu, aku paham gitu. Apa yang udah menyelimuti hati kamu. Yang sehingga membuat kamu itu kayak berkembang membuka hati baru itu nggak bisa gitu. Dan kamu juga sempat beranggapan bahwa semua orang gitu, semua orang itu sama, yang artinya ya pasti kenalan lagi dapetnya gitu-gitu lagi, pasti kenalan nih orang sepertinya nggak serius, pasti mengecewakan gitu. Kamu boleh berpendapat dan berpersepsi seperti itu, tetapi ya semua orang itu tidak memiliki sifat yang sama. Contohnya aja dia gitu. Dia tidak terlalu banyak berkata, dia tidak terlalu banyak bercerita, tetapi lebih ditunjukkan fakta yang ada gitu. Yang artinya ya, aku bersungguh-sungguh mencintai kamu gitu. Jadi bukan hanya aku gombalin kamu atau apa gitu. Karena nih orang juga nggak bisa sih banyak omong banyak gombalnya gitu. Bahkan di sini sepertinya yang mulai kayak misalnya kamu udah kenal sama dia gitu dan berusaha dekat, yang memulai membuka komunikasi aja kamu daripada dia gitu. Terus juga di sini orangnya benci pengkhianatan, orangnya benci kebohongan, yang artinya ya sebisa mungkin kalau misalnya kamu berhasil jalan sama dia, lebih baik katakan sejujur-jujurnya apa yang terjadi daripada kamu harus menutupi dan dia kecewa di kemudian hari. Terus juga di sini ada kartu Temperance juga, yang artinya kamu nantinya itu akan mempertimbangkan gitu ya. Kamu akan mempertimbangkan bagaimana kedepannya sama orang ini. Karena di sini yang aku lihat benar-benar orang ini tuh udah merasa nyaman banget sama kamu, udah sepertinya enggan beranjak ke lain hati lagi gitu. Pengennya sama kamu aja. Dan ini orang merasa memang takut kehilangan kamu ya. Jadi kayak di sini tuh semacam kamu itu pengen dulu diikat sama dia gitu, biar kamu nggak lepas sama yang lain gitu. Karena di sini itu yang dia pikirkan itu udah kebahagiaan secara nyata dan indah loh. Jadi benar-benar kayak rancangan ingin hidup bersama kamu, ingin merajut mahligai bersama kamu itu udah ada di dalam pikiran dia gitu semenjak kalian awal ketemu. Jadi ya dia nggak ingin aja kehilangan kamu gitu. Makanya di sini mungkin kamu akan diikat terlebih dahulu sama dia dalam ikatan tali pertunangan gitu. Terus juga di sini King of Cup, nantinya juga kamu akan maksudnya itu merasa ada suatu momen itu yang sekiranya itu mengganggu atau menghambat kebahagiaan kamu. Dimana di sini yang aku lihat datang dari masa lalu kamu, yang maksudnya tuh kenapa sih gitu kamu itu harus datang ketika aku merasa bahagia gitu. Ini orang sepertinya itu kayak merasa bersalah, ingin minta maaf sama kamu. Tetapi ya di sini kamu cuma hanya bilang aja gitu, udah nggak usah ketemu, aku udah memaafkan kamu dan aku udah merasa bahagia sama kehidupan aku yang sekarang. Dan alhasil apa gitu? Ya mungkin dia menerima buah karma yang udah dia dapatkan karena di dulunya dia mempermainkan kamu gitu. Dan sekarang malah apa gitu? Kamu merasa bahagia sama dia, kamu merasa mendapatkan suatu anugerah cinta dari orang yang benar-benar tidak kamu sangka-sangka, jadi seperti itu. Dan dia melihat itu juga merasa terpukul gitu. Karena ya goresan luka yang udah dia berikan sama kamu dulu itu akan sama ia rasakan. Jadi sepertinya itu imbang. Ini adalah karma untuk dia. Dan di sini dia pun gitu ya, si pasangan kamu yang baru ini juga berusaha menegaskan gitu sama mantan kamu gitu biar tidak mengganggu-ganggu kamu lagi. Sepertinya seperti itu. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami dan sekarang kita refresh kartunya. Kita lanjut untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Oke. Kita refresh dulu ya kartunya. Refresh biar energinya juga zero lagi, energinya juga nol lagi. Oke. Untuk di kartu nomor 2, Spread Your Wings.
Energi cinta di akhir bulan. Ya, kalau di sini yang aku lihat, sepertinya yang kulihat kamu saat ini tuh bener-bener ingin bebas banget, karena di sini tuh kamu kayak semacam hubungan kamu itu merasa digantung sama seseorang gitu ya. Dan kamu itu kayak gini loh, bingung terhadap suatu keputusan gitu loh. Yang artinya gini, kamu ingin meninggalkan, tetapi kamu masih berpikir dua kali. Kamu ingin bertahan, tetapi kamu tidak merasakan suatu kebebasan dan suatu kebahagiaan dari hubungan yang kamu jalani saat ini. Terus juga di sini kamu akan dipertemukan suatu momen gitu ya, dimana kamu akan mengambil suatu keputusan yang bijaksana. Keputusan yang bijaksana tersebut ya sepertinya kamu sudah lelah gitu ya, dengan semua yang udah terjadi, dengan apapun yang sudah, maksudnya itu udah kalian lalui gitu. Perasaan apa yang saat ini sedang terbelenggu di dalam pikiran kamu gitu. Kamu akan menentukan suatu pilihan gitu. Apakah kamu akan bertahan atau kamu meninggalkan? Yang jelas di sini energinya yang kulihat ya. Kalaupun kalian akan mempertahankan, di sini jawabannya ya. Ada lika-liku tersendiri gitu. Tetapi dari lika-liku tersebut gitu, kamu akan menjemput suatu kebahagiaan. Dan di sini kalau misalnya kamu meninggalkan hubungan ini gitu, ya kamu akan merasa bebas gitu ya, kamu akan merasa plong. Tetapi mungkin di awal pada saat kamu pertama kali meninggalkan, itu sedikit berat. Artinya sedikit ada energi yang tertinggal gitu dari diri dia di dalam diri kamu gitu. Dan itu hanya berlaku sementara aja sih. Tetapi untuk next ke depannya, kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar sesuai dengan harapan kamu gitu. Dan cinta dia itu benar-benar tulus gitu, bukan cinta karena keterpaksaan. Terus juga di sini kalau yang aku lihat saat ini kamu benar-benar merasa tertekan sama yang namanya cinta. Kamu ingin bersuara gitu ya, tetapi pasangan kamu itu sepertinya cuek gitu, tidak pernah mendengar apapun pendapat dari kamu. Maunya dia cuma ingin menang sendiri. Keinginan memperbaiki pun sepertinya tidak ada. Cukup kamu yang berjuang dan memperbaiki. Tetapi hasil balik dari perjuangan kamu itu sepertinya sia-sia. Dan kamu udah merasa lelah banget yang namanya menghadapi dia gitu. Dan sepertinya kamu itu ingin gitu ya, ingin segera lepas gitu ya. Maksudnya itu dari hubungan yang tak pasti ini kamu ingin segera lepas. Lepasnya itu seperti apa gitu. Kalau misalnya dia yang terbaik, ya mudah-mudahan segera cepat diberi kepastian gitu, daripada harus ngegantung. Kalaupun dia tidak baik gitu, ya udah gitu, aku pengen segera lepas dan memulai hubungan baru sama orang-orang yang benar-benar tulus dan mau menerima aku secara apa adanya. Karena energi ketidakbahagiaan itu terlihat ya dari sini. Mulai dari yang rasa tertekan gitu. Terkadang juga di pikiran kamu itu ada pikiran kalau misalnya dia itu ada orang lain di dalam hati dia gitu. Bahkan di sini kalau yang aku lihat saat ini pun kalian sepertinya masih ragu dan masih menahan gitu. Yang artinya sebenarnya ingin hati gitu ya. Di dalam hati kalian tuh ingin hati meninggalkan nih orang dan membuka untuk orang baru. Tetapi di sisi lain gitu, kayak kalian tuh masih bener-bener berpikir banget gitu. Berpikir banget apa, maksudnya itu dampak setelah aku meninggalkan dia itu apa gitu. Terkadang itu masih ada sisi tersebut yang menghantui pikiran kamu. Tetapi ya kita lihat lagi ke depannya gitu. Kamu ingin terus-terusan menderita atau kamu ingin menjemput kebahagiaan dari orang yang benar-benar tulus, mau menerima kamu apa adanya dan tidak memandang masa lalu kamu seperti apa, dan ingin membuat kamu bahagia, daripada di sini kamu menanti seseorang yang tak pasti, yang artinya itu dilihat serius juga kagak gitu, tetapi ditinggalkan juga masih berpikir dua kali gitu loh. Terus
ya lebih baik cari seseorang yang pasti, yang bener-bener diajak serius itu bisa, nggak main-main aja gitu. Jangan cari seseorang yang maunya itu cuma seneng-seneng doang, tetapi ketika kamu berada di posisi bawah gitu, kamu ditinggalkan seolah-olah dia itu tidak bersalah gitu loh, dan langsung start komunikasi aja gitu. Jadi jangan cari seseorang yang seperti itu, tapi lebih cari seseorang yang benar-benar bisa diandalkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi seperti itu. Terus juga sebenarnya banyak kok orang itu yang menanti kamu gitu. Orang yang benar-benar tulus, yang mau menerima kamu apa adanya itu banyak gitu. Tapi karena energi kamu terlalu kuat mencintai orang yang sekarang ini gitu, alhasil ya udah gitu. Kamu pengen berusaha baik dan mempertahankan hubungan ini sampai intinya itu titik darah penghabisan. Sampai tangan kamu aja istilahnya itu sampai merasa lelah banget gitu ya. Menahan dan menghadang semua masalah yang terjadi. Tetapi pasanganmu tidak gitu. Cuma kamu yang memikirkan, tetapi dia tidak mau peduli gitu. Yang penting ya udah aku jalani aja kehidupanku saat ini gitu. Terus juga di sini yang aku lihat ya, kamu udah banyak berjuang dan berkorban sama orang ini, tetapi ini dasarnya orang sulit untuk berubahnya. Dan juga dilihat-lihat, kalau di sini dari kartunya ya, perjuangan kamu ini walaupun kamu udah menunjukkan yang terbaik untuk dia gitu, tapi dia itu tidak akan melihat itu gitu, karena nih orang sejatinya cinta dia itu sepertinya udah kayak merasa hambar aja gitu. Terus juga di sini ada kartu Knight of Pentacle yang artinya sejatinya kebahagiaan kamu itu bukan di tangan orang ini gitu. Tetapi kebahagiaan kamu itu justru di orang baru yang nantinya itu akan menerima kamu apa adanya. Jadi tanpa unsur mempermainkan, tanpa unsur memanfaatkan, hanya bermodalkan ya, maksudnya itu udah aku yakin dan suka aja sama kamu karena kamu orangnya spesial gitu. Maksudnya itu ada satu hal itu yang membuat dia itu merasa suka gitu. Ada sisi yang dia suka dari kamu, dan sebenarnya kamu itu nggak merasa gitu bahwa dia itu sukanya kamu itu tentang hal itu gitu, dan kamu nggak menyangka aja. Tetapi nih orang ya, itulah yang dia suka dari kamu gitu, karena dia itu beranggapan bahwa kamu itu sepertinya orangnya diajak serius juga bisa gitu, orangnya diajak ke jenjang yang lebih serius itu maksudnya menjanjikan gitu. Tapi karena memang saat ini sepertinya kamu itu jatuh pada tangan yang salah gitu, yang artinya ya sebenarnya kamu itu udah serius gitu. Sebenarnya harapan kamu itu udah begitu besar, tetapi pasangan kamu yang tidak. Alhasil apa? Ya udah gitu. Kamu cuma berjuang aja tanpa finish, tetapi nggak tahu gitu. Maksudnya, ini hubungan sebenarnya dibawa kemana sih? Gitu aja. Terus juga di sini, ya, walaupun kamu udah menjalin hubungan dengan dia, tapi di sini yang aku lihat sepertinya kamu tidak bahagia, yang artinya ada sesuatu yang menjadi beban berat di dalam hidup kamu gitu. Jadi ya it's okay, aku akui gitu, kamu nggak jomblo, kamu berusaha dekat dengan dia gitu, dan kamu berusaha merajut asmara dengan dia. Tetapi seiring berjalannya waktu gitu, kamu itu sepertinya tidak merasa bahagia, yang artinya itu ada sesuatu hal yang ngeganjel banget gitu, yang kayak menjadi beban di dalam diri kamu gitu. Tentunya dalam hal urusan hubungan ini gitu. Terus juga di sini yang aku lihat juga ada kartu King of Cup ya. Tapi kamu itu orangnya sih hebat gitu, yang artinya kalau misalnya orang lain gitu belum tentu bisa bertahan kayak kamu gitu sampai detik ini. Karena kamu orangnya juga spesial, artinya kesabaran kamu itu bener-bener yang udah drastis banget gitu. Karena ini dasarnya orangnya aja gitu yang gak bisa diajak serius, sehingga ya kayak kamu itu merasa gitu bahwa sepertinya aku ini sabar juga udah, tabah juga udah gitu, tapi kenapa sih gitu imbal balik dari cinta dia itu kok kayak gini gitu. Itu yang sempat menghiasi pikiran kamu. Tetapi di sini inilah saatnya waktu kamu untuk menghealing diri kamu, yaitu
Jangan buka hati dulu terhadap orang lain, tetapi lebih sembuhkan dulu luka hati yang udah kamu dapatkan saat ini. Setelah semuanya udah sembuh gitu, kamu udah merasa enakan gitu, dan kamu udah kayak merasa beban dan pikiran kamu itu udah berkurang gitu, kamu melangkah mencari hubungan baru yang lebih menjanjikan, itu tidak masalah gitu. Karena ya masih banyak kok orang itu yang mau menunggu kamu, masih banyak orang yang mau memberikan hati dia secara tulus itu untuk kamu. Jadi bukan hanya untuk seneng-seneng, tetapi untuk keseriusan. Dan di sini juga yang kulihat, kamu sepertinya akhir-akhir belakangan ini banyak cekcok sama dia. Banyak cekcok itu dalam artian ya kayak banyak pertengkaran aja yang terjadi gitu. Terkadang hal sepele pun bisa jadi besar. Dan ini tuh kayak bukan harapan kamu, karena harapan kamu waktu pertama kali jadian sama dia yang aku lihat ya, kamu menginginkan suatu kebahagiaan, menginginkan suatu keromantisan, suatu keharmonisan, tetapi apa di sini yang didapat gitu? Malah kamu dikecewakan, bukan banyak pengertian tetapi malah banyak ributnya gitu. Terus di sini kamu mencoba gitu ya, bersabar, ingin memperbaiki hubungan kamu walaupun prosesnya sangat panjang dan sepertinya itu tidak membuahkan hasil gitu. Ya, tetapi itulah nyatanya gitu. Ini orang memang udah bebal gitu. Jadi kayak bener-bener dibalikan lagi seperti dulu itu udah nggak bisa gitu. Karena ini udah karakter dia. Karakter dia itu memang kalau misalnya diajak serius itu masih belum bisa gitu. Yang artinya ya banyak hal lain itu yang ingin dia kerjakan terlebih dahulu gitu. Dan di sini kerugiannya yaitu kamulah korbannya gitu. Kenapa harus kamu gitu loh? Karena ya ini tuh adalah ujian yang diberikan Tuhan semata-mata ini untuk kamu itu menebus suatu kebahagiaan di masa yang akan datang. Karena di sini ada kartu Queen of Swords juga yang artinya ya untuk saat ini fokuskan diri kamu itu untuk menghealing diri kamu terlebih dahulu gitu. Karena yang aku lihat energi dan aura kamu ini udah benar-benar sangat kacau banget gitu. Udah sangat rancu banget. Dan ini kayak mengharuskan kamu itu untuk beristirahat sejenak dulu. Jangan berambisi dulu ingin memperbaiki hubungan sama dia, karena toh bagaimanapun juga walaupun kamu pengen memperbaiki, kalau memang basically dasarnya orang ini belum bisa diajak serius, walaupun kamu memaksakan keadaan gitu, hasil yang akan didapat pun juga tidak akan maksimal dan terpaksa gitu. Lebih baik sembuhin dulu luka hati kamu gitu, karena hal itu yang jauh lebih penting daripada kamu harus berambisi ingin mempertahankan dulu. Dan di sini juga kedepannya kamu juga lebih hati-hati lagi dalam memilih gitu. Sekalipun nih orang baru udah membuat kamu merasa nyaman, tetapi jangan sekali-sekali kamu langsung terbuai sama bujuk rayu dia terlebih dahulu. Tetapi lebih dilihat dari mana sisi perjuangan dia itu untuk mendapatkan kamu itu seperti apa, dan bagaimana cara dia mencintai kamu, menerima keluarga kamu gitu, menerima keadaan kamu baik di masa sekarang maupun masa lalu. Terus juga di sini ada kartu Pack of Pentacle ya. Kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya tanpa kamu minta. Yang artinya untuk saat ini sembuhin luka hati diri kamu dulu. Benar-benar kamu ambil keputusan yang terbaik gitu. Yang artinya ya, apabila kamu sudah menunjukkan yang terbaik, udah mempertahankan yang terbaik, tetapi ini orang kok tetap aja nggak ada perubahan gitu. Ya, walaupun keputusan tersebut sebenarnya sangat menyiksa dan bukan suatu keputusan yang kamu inginkan, tetapi apabila hal tersebut membuat kamu lebih plong, membuat kamu lebih bahagia lagi, ya artinya tak masalah gitu loh. Jangan pernah menyesali gitu. Tahu walaupun kamu tetap bertahan, hasilnya juga akan sama seperti ini gitu. Bahkan bisa jadi lebih dalam lagi gitu. Lebih baik tunggu aja seseorang yang benar-benar mau menerima keadaan kamu gitu. Mau menerima kamu secara apa adanya dan tulus, daripada kamu harus berambisi mempertahankan hubungan ini yang tak tahu kapan kamu berhenti berjuangnya gitu. Kamu aja yang berjuang tetapi dia malah santai-santai, tidak gitu loh. Jadi apa gunanya kamu menjalin hubungan gitu. Terus di sini juga untuk orang yang akan baru, untuk orang ini yang akan datang setelah kamu menghealing diri kamu, ya
kamu juga jangan terlalu buru-buru ya mengambil sikap. Artinya itu langsung dia udah bikin kamu nyaman, kamu udah istilahnya dia udah membuat kamu merasa care gitu, kamu jangan langsung buru-buru menerima dia. Jadi kayak ya suatu hubungan itu butuh suatu proses ya. Jadi nggak ada suatu kebahagiaan itu dicapai secara instan. Pasti juga hasilnya akan instan. Tapi apabila di sini dia mau bersabar, menunggu dan menghargai suatu proses, ya maka kedepannya gitu, itu akan ditebus dengan sesuatu hal atau momen yang sangat indah. Itu kan yang kamu harap-harapkan gitu, daripada kamu terlalu terburu-buru, terbuai kenyamanan terlebih dahulu gitu. Yang nantinya apa ya, hubungan kamu akan sama seperti yang pertama. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekarang saatnya Clarissa lanjut untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Wow. Kita refresh dulu energinya. Biar bener-bener 0 dulu, bener-bener 0 dulu. Kita refresh dulu ya. Oke. Kalau di kartu yang nomor 3 ini ada kartu Chakra Clearing. Wow, sepertinya kamu sedang dekat ya sama orang gitu. Dan kamu sepertinya ngerasa nyaman aja sama nih orang. Walaupun kamu sepertinya belum pernah ketemu sama dia, ataupun pernah ketemu cuma 1 kali gitu. Ya, kamu sangat merasa nyaman dan udah bahagia banget sama nih orang gitu. Untuk orangnya sepertinya di sini yang aku lihat ya, orangnya seumuran sama kamu gitu. Mungkin kalau berbeda umur itu nggak jauh-jauh banget lah istilahnya. Tapi energinya mengatakan ya dia mungkin kurang lebih umurnya itu sekamuan lah. Dan di sini dia orangnya itu sangat sederhana banget gitu. Dan orangnya cukup banyak membuat diri kamu itu lebih tertantang untuk mengenal dia itu lebih dalam lagi gitu. Terus tetapi di sini sepertinya kalian itu energinya masih belum begitu kuat. Yang artinya ya mungkin kalian belum jadian gitu, hanya sekedar pendekatan aja. Nih orang juga datang bukan dari istilahnya bukan dari dunia nyata, tetapi dari dunia maya. Ataupun misalnya nih orang datang dari dunia maya, yang jelas kamu itu gak pernah kenal sebelumnya gitu. Dan perkenalan kamu juga perkenalan yang secara tidak disengaja, yang artinya pertama kali kamu kenal sama dia itu kayak gak ada energi bener-bener untuk ke hal kenyamanan atau lebih serius. Tetapi ya mungkin ini adalah cara Tuhan untuk mempersatukan kalian gitu. Ya, akhirnya yang didapatkan itu kayak kamu itu ada energi atau vibrasi itu yang merasa bahwa nih orang ini mungkin jodoh aku gitu. Dan di sini energi ketertarikan dia sama kamu itu sangat tinggi loh gitu. Jadi bisa dipastikan nih orang memang ya jatuh cinta sama kamu ini berdasarkan dari hati dia gitu, bukan dari yang lain. Terus bagus juga sih. Orangnya penyabar, orangnya penyayang gitu, dan tahu cara memperlakukan kamu itu seperti apa. Yang artinya ya mana yang kamu suka dan mana yang tidak suka, dia itu lebih paham daripada orang-orang lain atau masa lalu kamu gitu. Terus juga di sini mungkin kamu banyak pikiran ya, yang kemarin flashback ke belakang, banyak pikirannya itu juga ada sedikit traumatisme, ada takut memulai hubungan baru gitu. Tetapi kalau di sini dari energi kartu yang aku lihat gitu, orang ini mampu mematahkan segalanya gitu. Yang artinya ya kayak pikiran itu kayak tiba-tiba ngilang aja dari pikiran kamu setelah kamu dekat dan kenal sama dia. Yang artinya ya bisa jadi orang ini tuh yang bener-bener jodoh kamu, atau
bener-bener orang yang sesuai dengan harapan kamu gitu. Karena yang kemarin sih banyak nggak sesuai harapannya ya gitu. Yang artinya ya hubungan kamu itu yang kemarin flashback itu masih simpang siur, nggak jelas, dan tiba-tiba langsung stop komunikasi aja gitu. Terus juga di sini orangnya sepertinya ingin mengajak suatu, kalau misalnya kamu belum pernah ketemu ya, ingin mengajak suatu pertemuan sama kamu biar istilahnya tuh kalian semuanya itu saling lebih mengenal satu sama lain. Dan kalaupun misalnya kamu udah ketemu sama dia, dia pengen ngajak kamu serius. Maksudnya itu kita pacaran gitu ya, kita jadian gitu. Tapi yang bener-bener serius nih, jangan yang main-main gitu. Karena aku udah capek. Yang namanya serius, kamu juga sepertinya udah capek gitu. Yang namanya bermain-main dalam urusan cinta gitu. Kamu pengennya ya kalau bisa nih orang tuh yang menjadi yang terakhir aja gitu. Udah nggak ada orang-orang baru lagi, udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Itu harapan kamu. Terus juga nih orang sepertinya dia nggak banyak terlalu merayu ya, tetapi dia lebih pandai mendapatkan hati kamu gitu. Terus juga di sini antara harapan kamu dan dia itu banyak kesamaan, di mana ya dia itu sepertinya itu harapannya itu sama ya. Jadi kayak bener-bener nih aku cari hubungan, cari seseorang itu yang bener-bener bisa diajak buat hidup bersama gitu. Yang artinya ya untuk menikah, bukan untuk seneng-seneng gitu. Dan kamu mendengar kata-kata itu dari dia, kamu itu sangat merasa seneng dan bahagia banget. Yang artinya ya sepertinya aku ini memiliki harapan besar, masih memiliki harapan besar ya di dalam urusan percintaan gitu. Jadi ya udah gitu, dibuang aja kemarin ya, mungkin yang masih merasa takut, merasa ragu itu dibuang aja gitu. Toh juga masih ada orang yang maksudnya itu memberikan ketulusan hati dia untuk kamu dan sesuai dengan harapan kamu gitu. Terus di sini juga sepertinya yang mendasar di dalam diri kamu itu energi kamu itu suka ke bawah sama masa lalu kamu sih gitu. Jadi kayak terkadang itu ada suatu pikiran di mana kayak rasa ketakutan terbesar kamu itu terjadi di masa yang akan datang gitu loh. Tetapi karena ini sejatinya orang ingin serius sama kamu, pengen tulus sama kamu gitu. Ya. Ini adalah orang yang akan membagian kamu kelak gitu. Terus di sini ada hal yang membuat kamu dan dia ini lebih ke dia sih sebenarnya. Dia di sini ada hal yang sebenarnya itu membuat dia belum merasa yakin 100% sama kamu gitu. Waktu pertama kali kamu kenal sama dia, yang membuat dia tidak merasa yakin tuh apa? Ya, kayak dia itu menganggap bahwa kamu saat ini tuh sepertinya ada orang lain gitu. Jadi kayak dia mau maju ke tahap yang lebih serius itu, jadi kayak dia tuh pikir-pikir gitu. Kamu udah punya pacar apa belum gitu? Jangan-jangan kamu udah punya pacar gitu. Terus kamu kayak berusaha meyakinkan, belum lah, gini mau aku aja masih jomblo gitu. Nah, tetapi setelah kamu berhasil, mungkin kayak kamu itu banyak cerita dari dia, banyak pengalaman yang udah kamu ucapkan sama dia lambat laun itu kayak memahami dan mengerti gitu. Oh, nih orang berarti bener-bener saat ini lagi kosong, bener-bener nih orang sepertinya ya udah bisa lah kalau misalnya aku berjuang gitu ke depannya sama dia gitu. Terus juga di sini sih orangnya juga pencemburuan loh ini gitu. Yang artinya sebisa mungkin hindari gitu ya. Maksudnya itu apapun yang terjadi itu omongkan aja sama dia. Karena kalau misalnya tidak gitu, dia pasti akan pikiran aneh-aneh sama kamu. Terus ada kartu Ace of Cup juga di sini. Inilah yang menjadi rahasia Tuhan. Jadi kayak bener-bener kamu aja sepertinya juga nggak menyangka-nyangka kenal dengan orang ini gitu. Dan kamu pun sepertinya juga kayak ini orang bener-bener jodoh aku atau bukan sih gitu. Tetapi ya setelah dia kayak menunjukkan bahwa dia itu bersungguh-sungguh dan ingin serius sama kamu gitu. Jadi ya sepertinya kayak gimana ya, ini adalah jawaban dari Tuhan gitu. Bahwa nih orang ya memang yang akan mendampingi kamu kelak gitu. Terus juga di sini dari energinya, walaupun kamu udah merasa bahagia sama dia, walaupun kamu udah merasa maksudnya itu udah merasa dia adalah orang yang tepat gitu, tetapi di sini
kalian masih harus tetap memperjuangkan hubungan kalian ke depannya. Karena ya namanya suatu hubungan itu pasti tetap aja ya ada suatu lika-liku dari kehidupan asmara kamu. Tetapi di sini lebih dilihat lagi gitu, bagaimana bijaksananya kamu dalam menghadapi suatu problem tersebut gitu. Tapi di sini untungnya kalian berdua itu sifatnya sama-sama dewasa. Jadi walaupun apapun problem yang menghadang gitu, kalian akan mampu bisa melewati. Ya walaupun hal tersebut masih terkadang itu ada rasa kebimbangan gitu. Dan kamu di sini yang kulihat rasa ternyaman kamu sama dia itu sebenarnya ketika dia diajak ngobrol sama kamu itu merasa nyambung. Jadi kayak antara kamu dan dia itu kayak komunikasi tuh jadi enak aja. Jadi kayak kamu ini ketagihan cerita terus sama dia gitu. Dan orangnya juga bukan cuma sebagai pendengar aja, tetapi orang ini tuh orang yang benar-benar bisa memberikan solusi terbaik atas hal yang udah kamu ceritakan sama dia. Terus juga di sini orangnya enak banget kalau misalnya diajak saling tukar pikiran gitu ya. Orangnya itu sangat enak banget gitu. Dimana ya kamu merasa plong aja kalau misalnya kamu cerita sama dia, walaupun hal tersebut hal pribadi sekalipun gitu. Kamu merasa happy aja, enjoy aja cerita sama dia. Dan di sini ada kartu Queen of Wands. Ya. Ini adalah bisa jadi ini adalah akhir dari penderitaanmu, akhir dari masa perih yang udah kamu alami di dalam dunia percintaan. Dan orang ini yang bisa membuktikan bahwa kamu itu bisa bahagia. Jadi seperti itu. Terus juga hati kamu merasa seneng banget bisa dekat dengan orang ini, hati kamu merasa sangat berbahagia gitu ya. Walaupun banyak lika-liku kehidupan yang udah kalian lewati berdua gitu, tapi karena rasa cinta kalian yang begitu kuat, alhasil ya kalian akan bertahan gitu sampai kalian istilahnya sampai ajal menjemput pun. Karena ya ini adalah anugerah dari Tuhan gitu. Anugerah juga yang udah diberikan dari hasil kerja keras dan kesabaran kamu gitu. Istilahnya kamu disakiti pun tetapi kamu merasa sabar. Kamu ditinggal pun ya kamu ikhlas, tidak masalah. Dan ini adalah saatnya untuk kamu berbahagia gitu. Terus di sini juga mungkin setelah kamu menjalin hubungan dengan dia 3 bulan, 4 bulan gitu, akan banyak rencana yang akan kalian lakukan gitu. Misalnya saja dia ingin mengajak kamu traveling, atau mungkin dia ingin mengajak kamu ketemu sama keluarga dia atau bagaimana. Yang jelas tentang hal yang positif, tentang hal yang serius gitu. Dan dari situ yang kayak kamu itu merasa kagum aja sama dia gitu. Wah ternyata di dunia ini juga masih ada ya orang yang benar-benar baik hatinya, yang mau memberikan suatu ketulusan gitu. Karena ya kalau di sini dilihat dari story kamu ke belakang gitu, lebih banyak galaunya kamu daripada bahagianya gitu loh. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Aku Clarissa dari channel Tarot Trading Indonesia. Mengucapkan minal aizin ya. Minta maaf sebanyak-banyaknya kalau misalnya aku ada salah kata gitu. Terus juga di sini yang buat pengen personal reading silahkan. Semua keterangannya ada di bawah deskripsi video kali ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa sentuh tanda loncengnya, biar kalian yang menerima notifikasi ketika aku upload video terbaru. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Aku Clarissa, pamit terlebih dahulu. Dadah, terima kasih.